Sejauh yang saya lihat, sistem pendidikan di USA rata-rata itu berbasis problem solving dan critical thinking. Problem solving dan critical thinking merupakan dua senjata utama dalam hal membuat perubahan. Jadi saya kuliah di University of Minnesota mengambil program master di bidang pendidikan fisika. Nah, di jurusan saya ada semacam program magang selama beberapa bulan di beberapa sekolah yang ada di Minnesota. 3 bulan pertama di fall semester saya mengajar sains di SMP. Nama SMP-nya itu Avalon School. Ini merupakan sekolah berbasis project yang letaknya di Saint Paul, Minnesota. Selain itu saya juga hampir 5 bulan mengajar fisika di SMA di spring semester. Nama SMA-nya Hiawatha High School. Nah, pada saat saya berada di Avalon School di SMP itu tentunya, kami tidak langsung mengajar, tetapi selama 2 minggu pertama kami diberikan kesempatan untuk mengamati guru-guru sains yang ada di sekolah tersebut sebelum kami mengambil alih kelas mereka. Dalam proses pengamatan tersebut, saya melihat beberapa hal yang unik. Pertama, di setiap pagi mereka ada yang namanya advisory atau sesi nasihat dari wali kelas mereka. Selama advisory, siswa diberikan kesempatan untuk bercerita tentang hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan mereka ataupun yang mereka lakukan di luar jam sekolah. Saya rasa ini merupakan upaya guru untuk lebih dekat secara emosional dengan siswa-siswanya. Dan tentu saja membangun hubungan kedekatan secara emosional dengan siswa itu sangat penting. Silakan nonton video saya mengenai itu di sini atau linknya saya berikan di deskripsi. Well, selain menceritakan apa yang mereka lakukan di luar jam sekolah, siswa-siswa SMP ini juga diajak oleh guru mereka untuk nonton berita-berita terbaru seputar sains dari CNN. Kemudian, siswa diberikan kesempatan berkomentar tentang berita tersebut. Nah, komentar siswa tidak harus dari sudut pandang sains, tetapi bebas gitu. Intinya, apa saja yang siswa pengen sampaikan mengenai berita tersebut itu sangat dihargai oleh setiap orang di dalam kelas tersebut. Mereka juga nonton video mengenai perbedaan antara empathy, sympathy, dan apathy untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap sesama. Kemudian mereka main games, terus ada kuis, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di setiap pagi di sesi advisory tersebut. Nah, ketika masuk dalam proses belajar mengajar di minggu kedua kami observasi, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, terus setiap kelompok diinstruksikan untuk berdiskusi mengenai apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh negara mereka. Setiap kelompok disuruh untuk membuat list masalah-masalah yang mereka diskusikan bersama teman kelompok mereka di papan kecil yang disediakan oleh guru mereka. Masalah-masalah umum yang siswa tulis di papan tersebut diantaranya ada masalah pendidikan, kemiskinan, korupsi, pengangguran, dan keamanan. Jujur saja, saya sangat kagum dengan kemampuan siswa-siswa SMP tersebut. Dalam hal ini, di umur mereka yang masih sangat muda, mereka begitu peka dengan masalah yang mereka hadapi di lingkungan mereka yang tentunya merupakan isu nasional. Yang lebih uniknya lagi, mereka diberikan semacam uang pajak untuk dikelola gitu. Jadi kayak ada semacam aplikasi uang pajak, tapi itu berupa simulasi, bukan uang pajak benarannya. Nah, uang pajak tersebut diberikan pada siswa dan mereka disuruh untuk mengelola uang pajak tersebut dengan cara menginvestasikan uang tersebut ke sektor-sektor yang memang mereka rasa harus diprioritaskan. Kemudian setiap kelompok diinstruksikan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka mengenai masalah apa yang mereka ingin selesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan uang pajak tersebut dan disertai dengan alasannya. Ada yang bilang mereka lebih fokus dalam mengatasi masalah pendidikan, ada juga yang fokus pada masalah kemiskinan, ada juga yang fokus mengatasi masalah pengangguran, dan ada yang fokus pada masalah keamanan negara. Alasan yang mereka berikan juga sangat keren-keren menurutku. Saya masih ingat dalam sesi diskusi, ada kelompok yang bilang mereka mau fokus dalam mengatasi masalah pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada semua orang karena menurut mereka, kalau semua orang punya kerja dan punya uang, maka hidup mereka bahagia. Yang lain bilang mereka fokus pada masalah pendidikan karena dengan pendidikan, mereka bisa membuat apa saja yang mereka mau. Ada yang bilang mereka mau alokasikan uang pajak tersebut untuk meningkatkan keamanan di dalam negara mereka maupun menjaga keamanan dari negara lain. Intinya, mereka dilatih untuk mencari solusi dan solusi yang mereka berikan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan cara memberikan alasan atau reason di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Dan kayaknya mereka juga memang dilatih untuk vokal dalam segala hal. Dan itu ada tekniknya, bagaimana membuat siswa bisa cerewet atau vokal di dalam kelas saat diskusi. Mungkin saya akan bahas di video-video berikutnya.
Selanjutnya ada juga field trip, di mana siswa diajak untuk belajar di luar kelas dengan mengunjungi tempat-tempat seperti taman dan kebun binatang. Perjalanan ini bukan hanya untuk senang-senang, karena setelah pulang dari field trip, besoknya mereka disuruh untuk merefleksikan apa yang mereka amati di taman maupun di kebun binatang tersebut. Beberapa pertanyaan yang guru ajukan setelah field trip adalah fasilitas atau alat apa saja yang siswa lihat di taman yang mungkin tidak bisa diakses oleh orang dengan kemampuan yang berbeda. Misalnya, orang yang duduk di kursi roda dan lain-lain. Terus mereka ditanya lagi, kalau kalian disuruh untuk mendesain taman agar bisa diakses oleh semua orang, kira-kira hal apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam taman tersebut? Intinya, siswa diajak untuk berpikir bagaimana membuat atau mendesain taman seinklusif mungkin bagi semua orang. Selanjutnya, karena ini sekolah berbasis proyek, maka siswa pun dikasih alat dan bahan, kemudian mereka disuruh untuk mendesain sendiri taman yang mereka bayangkan yang bisa diakses oleh semua orang. Sebenarnya masih banyak hal unik lainnya yang saya dapatkan selama observasi maupun mengajar 3 bulan di SMP ini yang mungkin akan saya share di video-video selanjutnya. Oke, jadi sejauh yang saya lihat sistem pendidikan di USA rata-rata itu berbasis problem solving dan critical thinking. Well, saya tidak mengatakan sistem pendidikan mereka yang terbaik dan patut kita tiru, tetapi menurutku problem solving dan critical thinking merupakan dua senjata utama dalam hal membuat perubahan. Saya Muin Banyal, thank you very much for watching and happy learning.